Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini masih dalam sesi hukum ketenagakerjaan, saya akan membahas mengenai ruang lingkup dan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Ya, kita tahu bahwa kalau belum adanya hubungan kerja sebagai suatu dasar yang ada dalam konteks hubungan kerja tersebut, maka kita lihat dalam prakteknya bahwa ruang lingkup ini dimulai pada saat adanya seorang kandidat karyawan melakukan proses seleksi berdasarkan job vacancy atau posisi yang vacant di dalam suatu perusahaan. Nah, setelah proses itu terselesaikan dan seorang karyawan itu sesuai dengan requirement dan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan, maka umumnya terjadi deal-deal ya, atau kesepakatan-kesepakatan yang bisa dilihat secara konteks munculnya suatu perjanjian ya, sebagai kelanjutan dari adanya perikatan yang terjadi. Nah, perjanjian ini tentu disebut sebagai perjanjian kerja. Tergantung di perusahaan itu menerapkan perjanjian atau mekanisme hubungan kerjanya itu dengan metode apa, statusnya seperti apa dalam status perjanjian kerja tersebut. Saya berbicara sekiranya suatu perusahaan itu menerapkan status perjanjiannya secara waktu tertentu, berarti perjanjian kerja yang digunakan adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kalau kita sudah berbicara dari proses rekrutmen tersebut atau penerimaan seleksi penerimaan karyawan tersebut, itu kita sudah berbicara dalam konteks hubungan kerja ya, dari dimensi-dimensi ketenaga kerjaan yang ada di dalam lingkup hukum ketenaga kerjaan. Kita berbicara waktu sebelum terjadinya hubungan kerja secara formal. Nah, setelah terjadi kesepakatan berupa penandatanganan perjanjian kerja tersebut, tentu kita akan melihat bahwa terjadinya proses apa yang kita sebut dengan masa-masa hubungan kerja itu berjalan. Kita berbicara during ya, sejak hari pertama sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada saat hari pertama disitulah sudah mulai dihitung mengenai adanya hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha ya. Nah, selama proses ketenagakerjaan ini, selama proses hubungan kerja ini, maka banyak aspek yang harus dilihat ya. Nah, jika tidak ada masalah, jika tidak ada pengkondisian, maka tentu karyawan akan melakukan hak-hak dan kewajibannya. Sama juga sebagaimana pengusaha melakukan hak-hak dan kewajibannya. Saya bercerita dalam kesempatan singkat ini mengenai during ini tidak ada kondisi-kondisi yang sifatnya menjadi suatu peristiwa hukum ya. Jadi saya melihat bahwa tidak ada terjadi tindakan integritas, pelanggaran terhadap integritas, tidak ada tindakan terjadi terhadap pelanggaran indisipliner, tidak ada terjadi terkait dengan apa misalnya pemalsuan terhadap dokumen surat sakit dan lain sebagainya sehingga orang itu sakit dan lain sebagainya. Nah, jika semuanya dalam konteks during ini berjalan lancar, tentu seorang karyawan itu akan diakhiri perjanjian kerja waktu tertentu itu akan diakhiri sesuai dengan waktu yang disepakati ya. Nah, kalau misalnya waktu yang disepakati telah berakhir, maka ada beberapa pilihan. Misalnya tidak dilanjutkan hubungan kerjanya, tergantung dari penilaian dan kompetensi yang diharapkan, diperpanjang, artinya belum diangkat menjadi karyawan permanen, atau yang ketiga adalah telah langsung diangkat sebagai karyawan permanen. Nah, tiga kondisi itu yang terus akhirnya mungkin kalau kita berbicara dia diangkat sebagai karyawan permanen, maka dia memiliki waktu kerja yang relatif lebih panjang.
yang kita sebut sebagai sebelum memasuki usia pensiun yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, jika hal itu telah dilalui, maka kita masuk ke wilayah jadi semacam satu kondisi setelah usia pensiun tersebut. Misalnya, apa hak-hak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan? Apa kewajiban-kewajiban karyawan yang harus dilakukan pada saat dia telah memasuki usia pensiun? Misalnya mungkin mengembalikan fasilitas dan lain sebagainya. Nah, skop dari lingkup hukum ketenagakerjaan itu adalah di situ. Ya, jadi ada masa sebelumnya, selama dia bekerja, dan setelah hubungan kerja itu berakhir. Nah, pemirsa, rekan-rekan yang saya hormati, saya kira itu pembahasan yang singkat mengenai skop dari konteks hubungan kerja. Semoga dapat memberikan manfaat dari konteks ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan tetap jaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih.